Seperti yang sudah saya bilang, kita akan belajar tentang usaha dan energi. Ini adalah bagian yang pertama. Selanjutnya akan ada bagian yang kedua. Langsung saja. Rezi, boleh minta tolong soalnya dibaca? Satu, sebuah peluru 60 gram ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika kecepatan awalnya 100 meter per sekon, maka energi kinetik benda di titik tertinggi adalah... Baik, terima kasih. Sudut elevasi ya. Jadi ada sebuah peluru 60 gram, dia ditembakkan ke atas, tapi dia dengan punya sudut elevasi 30 derajat. Kalau kecepatannya 100 meter per detik, nah energi kinetik saat dia ada di titik tertinggi itu berapa? Rezi, ada ide nggak kita mengerjakan ini dengan cara apa? Ada, Bi. Apa? Boleh. Mencari energi kinetik ya, Bi? Iya, iya betul. Ya, setengah MV kuadrat ya. Ya, di sini itu sih kelihatan ada dua konsep yang akan kita pakai. Nanti adalah kekekalan energi. Energi mekanik itu kan dia sifatnya kekal. Energi itu tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. Dia cuma bisa berubah bentuk. Kalau di sistem kita ini, nanti yang kekal itu energi mekaniknya. Nanti energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial setelah kejadian dan energi kinetik setelah kejadian. Di sini kan ada sudut elevasi. Jadi dia tidak 90 derajat ke atas atau tegak lurus tanah, tapi dia ada melengkungnya 30 derajat. Berarti kita juga nanti pakai prinsip-prinsip dalam gerak parabola. Hukum kekalan energi mekanik, itu dia nilainya kekal atau nilainya konstan. Pada kondisi awal, kondisi 1, energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1, ini energi energi kinetik, EP potensial, sama dengan energi potensial di titik yang kedua, kalau dalam masalah kita itu di titik ketika dia berada di titik tertinggi. EK2 sama ketika dia berada di titik tertinggi. Terus muncul masalah baru, yaitu titik tertinggi itu dia di mana? Titik tertinggi, Hmax, ketinggian maksimum, itu dia sama dengan kecepatan mula-mula kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Rezi bawa kertas enggak? Iya, Bi. Hafal ini enggak? Apa, Bi? Ini, rumus ini. Sudah di screenshot. Oke. Sekarang kerjakan coba. Kan singkat. Oke. Siap. Saya tunggu itu ya. Tapi nggak tahu rumus itu, Bi. Nggak tahu sin 100 derajat berapa. 100 derajat sin 30. Oh, sin 30. 30 derajat. Kan setengah. Oke, kan. Sorry. Berarti Ya. kecepatan tetap dengan satuan yang sama kan, Bi, meter? Iya, 100 meter per detik. 100 meter kuadrat. Saya tunggu sampai jam 4.22. Oke. Boleh sambil diskusi juga. 60. 2G kan, Bi? 2G ya, betul 2G. Berarti kalau G-nya 10 ya, Bi? 10 boleh. Iya. Berarti di sini masanya nggak guna dong, Bi? Ya guna. Kan kita kan mau ngitung energi kinetik kan. Energi kinetik kan ada Tadi kan setengah M. di rumusnya tadi kan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula kuadrat sin kuadrat per 2G. Ya itu untuk ngitung Hmax-nya ya. Tapi kalau proses keseluruhan kita tetap pakai kok. Oke. Sin 30 setengah ya, Bi? Betul, setengah. Iya, betul. Tinggal semenit lagi. Ya, Bi, bentar, Bi. Bentar, Bi. Hmax-nya udah ketemu? Iya, Bi, ini cari Hmax, Bi. Bentar. Dikali 4 dibagi 4 sama dengan 24.
2.500 bagi 20. Dapat 1.000. Sudah Bi dapat Hamaksnya berapa? sudah hamaksnya Bi. Berapa? Apa Bi? Berapa? Hamaksnya Bi. Ya. Berarti 10.000 dibagi 125 Bi. 125. Iya. Oke. Benar nggak? Nggak tahu. Jadi Udah Bi. Dapat pokoknya kita hamaksnya udah 125 terus Bi. Oke. Kita simpan aja dulu. Pokoknya kita udah tahu kalau hamaksnya itu adalah 125 ya tadi. Iya. Terus kita tahu bahwa ya kedudukan yang ini kebalik sih, dibalik. Di kasus yang kita tinjau itu ini kondisinya kita balik. Jadi kedudukan awalnya itu di paling bawah. Jadi energi mekaniknya itu sama dengan energi potensial. Kebalik, energi mekanik sama dengan energi kinetik, betul. Kenapa? Karena ketika di tanah, H itu kan diukur dari tanah ya. Jadi kalau bendanya itu di tanah, peluru kita itu di tanah, berarti kan ketiganya 0. Jadi MGH hanya 0, jadinya energi potensialnya 0. Tapi kalau di titik tertinggi itu kan kecepatannya yang 0. Karena kalau nggak 0, dia pasti masih bisa ke atas lagi kan. Makanya di titik tertinggi nanti dia energi kinetiknya 0 dan maka energi mekaniknya sama dengan energi potensial saja. Maksudnya gimana? Ini adalah sistem kita. Kita tadi sampai sini sudah cukup mudah sebenarnya. Kan yang ingin kita cari itu yang bagian ini kan, EK2, energi kinetik ketika dia di posisi tertinggi. Energi kinetik ketika dia di posisi tertinggi. Semoga saya tidak salah. Dia ini, EK2 yang ingin kita cari. MGH, H2 itu adalah ketinggian maksimumnya. Tadi P0 kuadrat sin 2 alfa, sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Tadi Rezi ketemu 125. Untuk MGH, karena hanya awalnya itu dia di tanah, maka dia hanya 0. Betul, 0. Terus ketika dia di tanah, kecepatannya adalah 100. Maka di ruas kiri, kita dapat 300. Ini kan 0, ini nilainya 300. Setengah kali 0,06, 0,03, 0,03 dikali 10.000. Berarti kan jadinya 300 memang. 300. 0,06 dikali 10, berarti kan 0,6. Yang ini kita masukkan, ke 0-nya kan berarti kan 100. 100 dikuadratkan nanti jadinya 10.000. Sin kuadrat 30 derajat. Sin 30 kan setengah. Setengah dikuadratkan jadinya seperempat. Betul, seperempat. 2/10. 2 dikali 10 kan 20. 20. Jadinya bukan 125, kok bisa 125 ya tadi? Tadi soalnya Rezi bagi ini Bi kan 100 ya. 100.000 100 kuadrat 10.000. kan 10.000 itu Ya, dikali seperempat kan hasilnya 2.500 2.500. 2.500 ya. Iya 2.500 bagi 20. 2.500. 2.500. Oh iya 125. Saya yang salah ini berarti. Saya yang salah. Betul. 125. Apa iya? Iya, betul. 125 Ya Bi kan dikali 0,6. 10.000 tadi kan dikali seperempat kan ya? Berarti 10.000 dibagi 4 jadinya 2.500. Ya, berarti 125 dikali 0,6 ya? Iya, 125 dikali 0,6. 75 kan berarti kan? Coba cek pakai kalkulator. (0,6 125). Emang 75 Bi. Ya, 75 kan? Berarti emang betul di sini. Nah, 300 dikurangi 75. Ya. 225. Ya, 225.
Gimana? Ada pertanyaan nggak? Apa, Bi? Ada pertanyaan nggak? Eh, enggak, Bi. Cukup ya? Iya. Selanjutnya, sekarang saya yang baca. Semoga bisa cukup sikat. Dua orang mengangkat dua buah balok yang sama masanya. A mengangkat balok secara vertikal dengan ketinggian H. B mendorong balok ke atas pada sebuah bidang miring tanpa gesekan sampai ketinggian H. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah: 1. Karena harus melawan gaya gravitasi bumi, maka usaha A lebih besar daripada usaha B. Usaha A lebih besar daripada usaha B. Yang kedua, usaha B lebih besar daripada usaha A. Yang ketiga, A tidak melakukan usaha. Yang keempat, keduanya melakukan usaha yang sama besar. Jadi, maksud di sistem kita, ini adalah usahakan sama dengan gaya dikali perpindahan. Sistem kita, ini jawabannya. Sistem kita itu seperti ini. Misalnya A tadi kan itu dia mengangkat secara vertikal. Mengangkat barang tapi secara vertikal. Yang B, yang merah, itu dia mendorong barang tapi pakai bidang miring. Ketinggian dicapai itu juga sama-sama H. Sama-sama H. Lintasan yang ditempuh itu memang jauhan yang merah. Tapi kalau dilihat secara ketinggian, kan dia sama. Kalau yang merah ini saya proyeksikan, titik ini, kan nanti dia berarti ketinggiannya sama. Jadi walaupun yang A itu dia ngangkat vertikal, yang B itu dia mendorong pakai bidang miring, tapi nanti hasil akhirnya itu dia sama, ketinggiannya sama. Karena ketinggiannya sama, maka kita udah punya tahu itu. Ketinggiannya itu sama. Terus usaha itu kan dia gaya dikali perpindahan. Yang mengalami perpindahan, menurut Rezi yang mana? Yang mengalami perpindahan, Bi? Ya, perpindahan. Antara A tadi sama yang B? Ya. Yang B, Bi. Kok bisa? Karena yang B itu miring, kalau yang A kan ke atas vertikal, berarti lurus, tegak lurus. Nah, tapi pindah kan tingginya Iya, kan? pindah. Iya. Nah, itu. Tapi Itu yang tempatnya akan. masih sama kan itu kan, Bi? Iya, betul. Nah, itu yang ingin kita jauh. Kan sebenarnya gini, usaha itu kan usaha dan energi. Ya. Sama satuannya kan sama-sama joule. KKL juga bisa. KKL itu juga bisa. Kalau kita ngangkat barang ke atas, kerasa berat kan? Kerasa berat pasti. Kalau kita dorong barang di bidang miring, itu juga kerasa berat. Tapi nggak terlalu berat juga. Itu berarti di situ kan kita pakai tenaga, kita pakai usaha, ada energi kan di situ. Tapi memang perpindahannya tidak sepanjang sumbu X, tapi ketinggiannya itu pindah. Nah, itu yang ingin kita jauh. Selain W sama dengan F kali S, usaha itu juga bisa kita rumuskan sebagai perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik. Kalau kasus A, itu dia perubahan energi potensial A, berarti MGH hanya berubah, masanya konstan, gravitasinya konstan, yang berubah kan H-nya. Maka delta H. H2, ini kan H2 dikurangi H1, H itu. Maka H2 dikurangi H1, misalnya H2 sama dengan H, H1 sama dengan 0, berarti kan usaha yang dilakukan oleh orang A itu adalah MGH. Kalau yang B, sama persis. Karena ketinggian yang dicapai itu adalah sama. Ini kan, sama-sama di H. Walaupun yang satu itu langsung diangkat ke atas, yang satu itu lewat bidang miring, tapi usahanya itu sama. Usaha untuk merubah kedudukan dari barang kita itu sama. Ya, jadi apa? Jawabannya berarti sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. 4. Gimana, Rezi? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bi. Berarti kalau di sekarang itu enggak mempengaruhi kan, Bi? Misalkan kan walaupun usaha yang sama, tetapi waktu dia mempengaruhi, Bi. Misalkan yang A itu lebih mengangkat cepat dengan massa yang sama, dia mengangkat cepat ke atas dibandingkan dengan vertikal yang lebih lambat atau gimana, Bi? Atau ada kaitannya dengan waktu gitu, Bi? Ada kaitannya.
Gini, yang ditunjukkan di sini itu kan cuma yang ditekankan di sini itu adalah orang ini A dan B ini itu merubah posisinya. Pokoknya mau sehari 2 hari, pokoknya merubah aja. Yang ini ditekankan adalah fungsi sebagai posisinya. Kan fungsi posisi kan. Posisi di bawah, di atas, 1 meter, 2 meter, 6 meter, itu adalah usaha sebagai fungsi posisi. Bisa juga usaha sebagai fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan kan juga bergantung waktu kan. Kecepatan kan laju perubahan posisi tiap satuan waktu. Iya kan? Laju perubahan posisi. Kalau kita ngangkatnya itu cepat banget. Misalnya 1 detik itu bisa ngangkat barang dari lantai 1 ke lantai 4. Yang satunya 1 hari baru bisa ngangkat barang dari lantai 1 ke lantai 4. Itu kan usahanya beda. Itu nanti kita akan bahas juga di soal nomor 3. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Halo? Rezi? Gimana Rezi? Halo Rezi? Tes. Halo? Apa bisa didengar? Untuk penjelasan lanjutan, jadi karena usaha kita itu intinya itu dia bergantung posisi akhirnya. Mau dia itu dari panah kuning, dari bawah langsung diangkat ke atas, terus dari bidang miring, dari bawah diseret lewat bidang miring, terus baru ke atas. Atau mungkin, harusnya kayak gimana pun, pokoknya dalam permasalahan kita ini, yang ditinjau itu apa? Yang ditinjau itu hanyalah posisi awal dan akhir, kedudukan awal dan kedudukan akhir. Dan kedudukannya itu direpresentasikan sebagai ketinggiannya itu tadi. Jadi mau bentuknya seperti apapun, nanti akan, kalau posisi airnya sama, nanti dia akan sama. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, gimana? Rezi?